was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Halo semuanya. Hari ini kami akan melakukan mini riset Pengantar manajemen di PT WUK Global Technology. Saksikan keseruannya. Pertama sekali terima kasih untuk Abang yang telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk melakukan wawancara singkat ini ya Bang. Bisa perkenalkan diri Bang? Nama Bang Leonard Sormin, jabatannya sebagai supervisor warehouse di perusahaan ini. Abang bekerja di perusahaan ini kurang lebih sudah 6 tahun. Wah, cukup perjalanan yang cukup panjang ya Bang. Nah, kalau ngomong-ngomong Bang, PT perusahaan ini bergerak di bidang apa Bang? Oke, sebelumnya Bang perkenalkan dulu untuk perusahaan kita. Namanya itu PT WUK Global Technology. Untuk kantor pusatnya ada di Jakarta. Untuk gudang pusat kita ada di Karawang. Ini PT WUK ini berdiri dari tahun 2010-2011. Pendirinya itu Mr. Su Longkwa. Untuk PT kita ini bergerak di bidang B2B. B2B itu bisnis to bisnis, atau mungkin orang yang tahu itu retail atau importir barang. Ini berbasis di Indonesia, bergerak di bidang e-commerce dan distribusi. Atau mungkin kayak kita yang tahu distribusinya seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada dan yang lain-lain. Di offline-nya kita juga supply barang ke toko-toko besar, supermarket dan lain-lain. Oh, gini Bang, kalau kami kan lagi riset mengenai manajemen, jadi saya nanya-nanya mengenai manajemen juga Bang. Misalkan nih Bang, Abang kan sebagai supervisor, jadi kalau Abang memimpin anggota, bagaimana Abang bisa mengembangkan potensi yang anggota Abang pimpin gitu Bang? Oke, secara organisasi kan kita berusaha untuk memimpin negara-negara berkembang untuk pengembangan kepemimpinan yang berkualitas tinggi dalam retail lintas batas. Tapi secara kepemimpinan tim, bagaimana cara kita menggali potensi anggota? Pertama kita harus kenali dulu potensi anggota kita seperti apa dan karakternya seperti apa. Karena karakter setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang harus dikerasin, ada yang harus dilembut. Nah, tuh. Jadi masing-masing karakter orang berbeda-beda. Setelah kita kenali, kita lakukan dulu observasi mengenai potensi dia apa sih, karakternya seperti apa, yaitu dengan melakukan pendekatan personal. Setelah itu kita kasih challenge ini maksudnya kita kasih tantangan untuk orang yang akan kita lakukan observasi. Kemudian kita juga harus tetapkan target. Jadi ketika kita menguji kemampuan atau potensi anggota ini, kita harus tetapkan target. Dia mampunya sampai batas mana sih, kemampuannya sampai mana. Nah itu kita harus tetapkan target. Dan kita juga harus membuat pelatihan. Bukan cuma sekedar pelatihan, kita juga harus sembari mendampingi. Karena yang dilatih kalau hanya dilepas begitu saja, kemungkinan tidak akan berhasil. Makanya kita harus latih dan sekalian didampingi. Nah setelah itu dari semua yang udah dijalankan, jangan lupa kita juga harus berikan umpan balik atau feedback. Jikalau misalnya hasilnya adalah bagus, maka kita harus berikan feedback. Mungkin seperti apresiasi. Apresiasi itu tidak selalu harus berbentuk materi. Bisa aja seperti katakanlah motivasi, atau cukup ucapkan terima kasih, kamu bagus. Itu sudah memicu potensi seseorang, maka dia akan tingkatkan lagi. Dia akan haus akan prestasi ke depannya. Nah,
Kemudian jikalau memang kinerjanya buruk atau menurun, nah, kita tidak boleh diam saja. Kita tetap harus kasih respon atau feedback. Contoh, kamu perbaiki lagi, sudah bagus, tapi ada yang perlu ditingkatkan tanpa harus menyakiti perasaan si anggota. Dan yang terakhir, kita lakukan evaluasi. Apakah memang kedepannya ada perubahan atau tidak. Untuk yang kita evaluasi dan katakan dia tidak ada perubahan dan hasilnya konsisten menurun, mau tidak mau ya kita harus cut dia sebagai anggota. Kita harus cari anggota yang lebih kompeten lagi, kurang lebih seperti itu. Wah, strategi yang sangat menarik ya Bang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya Bang. Baik Bang, selanjutnya saya ingin tahu nih bagaimana komunikasi Abang itu baik dapat dipastikan dengan karyawan Abang itu dipastikan dengan baik dan dijalankan dengan baik gitu. Oke, untuk komunikasi ya, kita harus tentukan dulu jalur komunikasi kita seperti apa. Apakah berbicara langsung atau menggunakan media sosial seperti conference group call WhatsApp atau yang lainnya. Nah, pertama kita harus tentukan jalur komunikasi kita dulu. Dan yang kedua, kita harus rutin melakukan briefing kepada tim ataupun anggota. Kalau perlu, seperti yang di perusahaan kita ini, kita harus setiap pagi briefing karena setiap hari tujuan kita itu satu, tapi ada banyak cara untuk mencapai tujuan itu. Lakukan briefing agar tidak terjadi miskom atau kesalahan pada saat mencapai goal tujuan kita. Nah, kemudian bagaimana biar komunikasi kita dapat dipahami anggota, kita harus sesuaikan gaya kita, gaya komunikasi kita seperti apa. Satu lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus pahami karakter orang, karakter individu itu berbeda-beda. Mungkin jikalau kita komunikasi dengan cara lembut, ada yang masuk, ada yang tidak, dan ada yang harus ditegasin. Ini harus menyesuaikan. Kemudian untuk kita harus gunakan bahasa yang baik dan sederhana. Artinya bahasa kita dapat dipahami dan juga dimengerti oleh anggota. Tidak memerlukan bahasa, katakanlah bahasa-bahasa formal. Untuk menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dan dapat dipahami oleh anggota. Nah, setelah itu kita harus berikan dia ruang untuk berbicara. Artinya kita lakukan komunikasi dua arah. Kalau hanya kita sebagai pemimpin yang berbicara dan menyampaikan, maka si anggota hanya akan terima begitu saja. Artinya tidak dilakukan. Dan ada indikasi kemungkinan dia tidak dengar atau tidak memahami. Maka diperlukan komunikasi dua arah. Ketika kita sampaikan, maka dia harus memberikan feedback. Apakah feedback yang dia sampaikan kepada kita itu nyambung atau tidak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk dokumentasi. Jadi ketika kita sudah lakukan komunikasi, suatu saat ada kesalahan, untuk menghindari konflik siapa yang benar siapa yang salah, maka diperlukan dokumentasi tadi untuk bukti bahwasanya ini adalah yang kita pernah sampaikan dan ini adalah yang benar, seperti itu. Kalau boleh tahu Bang, strategi Abang dalam membangun kedisiplinan karyawan itu gimana Bang? Oke, yang pertama kita harus jadi teladan dulu untuk anggota ya. Jadi kita sebagai pemimpin itu sebelum kita menuntut yang terbaik dari tim atau anggota, kita harus menjadi teladan dulu. Kita harus kasih contoh dulu nih yang baik untuk anggota. Jadi sehari-hari pasti dia akan perhatikan dan dia akan mengikuti ya jalan kita, kepemimpinan kita seperti apa. Yang kedua, kita harus buat aturan-aturan yang jelas di dalam tim. Mana aturan yang boleh dilakukan, mana aturan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga, kita harus tegakkan disiplin. Disiplin ini mungkin dia lebih ke sanksi dan reward. Jadi kalau memang anggota ini kinerjanya buruk atau menurun, maka kita akan berikan sanksi. Nah, sanksi ini mungkin yang dapat menjadikan dia untuk memperbaiki diri. Dan reward ini untuk memang yang kinerjanya atau ada prestasi. Nah, ini bikin dia lebih haus lagi untuk berbuat lebih baik dan melakukan yang benar. Kemudian yang keempat, kita harus membangun budaya disiplin. Budaya disiplin sangat diperlukan di dalam tim. Dan ini melibatkan semua anggota. Jadi disiplin ini berlaku untuk semua orang, termasuk pemimpin dan anggota. Dan yang kedua,
menerima. Nah, kita harus kaitkan disiplin ini dengan karir dan penghargaan. Jadi bukan hanya sekedar kita buat disiplin dijalankan. Nah, kita harus buat katakan disiplin ini seperti reward atau karir. Siapa yang paling bagus kita bisa dia promosikan menjadi karyawan terbaik, atau kita bisa promosikan dia untuk naik jenjang karir atau naik jabatan seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan pertanyaan yang lain dengan rekan-rekan saya, Bang. Selanjutnya Bang, saya ingin bertanya tentang tantangan yang sering Abang hadapi sebagai supervisor dan bagaimana Abang menyelesaikannya. Oke, untuk tantangan yang sering kita hadapi sebagai pemimpin tim itu bervariasi. Jadi setiap hari pasti ada yang kita hadapi. Salah satunya adalah contoh seperti tantangan perbedaan karakter dan sikap anggota. Tidak semua anggota itu mau menerima atau melakukan apa yang kita perintahkan atau harapkan. Jadi ini kita sebagai pemimpin harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan kita di lapangan seperti apa. Mana yang harus ditegasin, mana yang harus dilembutin. Kemudian tantangan yang kedua itu menjaga disiplin dan konsistensi. Jadi ini maksudnya disiplin ini harus dilakukan setiap hari. Tetapi tantangan yang sering kita hadapin, terkadang disiplin ini hanya berjalan 1-2 hari saja. Selebihnya itu tidak dilaksanakan. Makanya yang kita perlukan di sini adalah konsistensi. Bagaimana disiplin ini tetap bisa dijalankan setiap hari di mana kita bekerja. Kemudian komunikasi yang tidak efektif. Nah, komunikasi yang tidak efektif ini maksudnya contoh apa yang kita sampaikan dengan jelas dan gamblang adalah perintah A, maka terkadang disalahartikan oleh anggota, dilakukan dengan perintah yang B. Nah, ini yang terkadang menjadi tantangan kita di lapangan. Setelah itu menjaga keseimbangan antara tegas dan akrab. Sebagai pemimpin kita harus bisa menjaga jarak ya dengan anggota, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ini fungsinya apa? Ya ini fungsinya untuk menjaga keprofesionalan kita di dalam dunia kerja. Jikalau di dalam dunia kerja kita adalah atasan dan bawahan, tapi di luar dunia kerja kita bisa jadi teman atau sahabat. Tapi di dalam dunia kerja itu tidak bisa dikaitkan karena ada batasan-batasan dan peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan. Contoh, mungkin seorang pemimpinnya adalah umurnya lebih muda, sementara anggotanya umurnya lebih tua. Nah, di dalam dunia kerja, maka pemimpin walaupun dia lebih muda, maka dia harus dihormati. Tetapi ketika di luar lingkup kerja, seorang pemimpin akan menghormati anggotanya yang lebih tua, kurang lebih seperti itu. Setelah itu, kita menjaga motivasi tim. Motivasi ini diperlukan kepada tim. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya seperti penyegaran atau membangkitkan semangat seseorang bekerja. Jadi di dalam dunia kerja mungkin ada kata jenuh atau bosannya. Nah, ini diperlukan motivasi. Ini yang sebagai pemicu atau cambuk untuk dia lebih giat lagi agar rasa bosan itu hilang. Setelah itu kita harus menjaga performa dan target. Setelah kita tetapkan target, nah target ini harus konsisten. Contoh, katakan di dalam gudang hari ini kita selesaikan pesanan sebanyak 50 pesanan, maka besoknya minimal kita harus bisa menyelesaikan pesanan dalam jumlah yang sama, contoh 50 pesanan, dan akan lebih bagus lagi jikalau lebih dari 50 pesanan. Nah, setelah itu tantangan yang dihadapi lagi itu seperti menghadapi konflik antar anggota. Tidak menutup kemungkinan di dalam dunia kerja pasti ada perbedaan pendapat, salah pahaman, selisih paham. Nah, ini menyebabkan bentrok atau gesekan di dalam tim. Jangan sampai hal ini menjadi hal yang besar karena dapat mempengaruhi kinerja dan hasil pekerjaan tim. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Kemudian tekanan dari atasan maupun dari bawahan. Kami sebagai pemimpin tim, yaitu supervisor, kami juga memiliki atasan yang jabatannya jauh lebih tinggi dari kami. Kami juga pemimpin mempunyai target kerja.
bagaimana setiap hari mencapai goal ataupun tujuan. Nah, kita juga harus bisa menekan tim yang jabatannya lebih rendah dari bawah kita. Artinya kita punya tantangan dari dua sisi, yaitu dari bawahan dan dari atasan langsung. Nah, yang terakhir, menjaga integritas dan kepercayaan. Sebagai seorang pemimpin, integritas itu sangat diperlukan karena kita harus jadi pemimpin yang dapat dan dipercaya oleh anggota maupun pelanggan, kurang lebih seperti itu. Wah, jawabannya cukup menarik ya Bang. Selanjutnya pertanyaan terakhir akan disampaikan teman saya. Terima kasih ya Kak. Oke Bang, selanjutnya saya akan memberi pertanyaan. Bagaimana proses Abang dalam memberikan umpan balik kepada anggota tim Bang? Untuk proses kita memberikan umpan balik kepada tim, itu tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana kita. Karena kembali lagi seperti di awal, masing-masing karakter orang itu berbeda-beda. Ada yang dengan sekali perintah saja dia mengerti dan langsung dilaksanakan. Ada yang harus berulang-ulang disampaikan, dia baru bisa mengerti dan bisa dilaksanakan. Jadi untuk prosesnya tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Seberapa sering Abang melakukannya? Untuk kuantitasnya setiap hari ya, setiap hari di hari normal bekerja. Jadi itu sering dihadapi dan sering dilakukan. Oke, selanjutnya Bang, apa yang Abang lakukan ketika menghadapi anggota tim yang kinerjanya di bawah ekspektasi Bang? Oke, itu masuk dalam kategori sanksi. Jadi kita memiliki pedoman sanksi berdasarkan dari aturan perusahaan, bukan aturan dari pribadi maupun aturan yang dibuat pemimpin itu sendiri, melainkan ruang lingkupnya adalah peraturan sanksi dari perusahaan. Ada beberapa poin penting sanksi dari perusahaan. Jadi ketika ada anggota, katakan dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, kemudian kinerjanya itu menurun dan konsisten selama beberapa bulan, maka yang pertama akan kita lakukan adalah kita harus melakukan pendekatan dan memberikan sanksi berupa teguran. Setelah itu kita gali, kita cari tahu apa sih penyebabnya yang mengakibatkan atau menyebabkan kinerja dia turun secara konsisten. Kita kasih kesempatan untuk memperbaiki. Apabila dalam bulan berikutnya tidak ada perubahan dan masih menunjukkan hasil yang sama, maka kita akan memberikan sanksi tulisan berupa surat peringatan pertama. Apabila tidak diindahkan dan tidak ada perubahan, maka kita akan memberikan lagi sanksi tulisan teguran peringatan kedua. Kemudian dilakukan hal yang sama dan tidak ada perubahan, yang terakhir adalah kita akan berikan sanksi teguran peringatan ketiga ataupun pengakhiran hubungan kerja. Kurang lebih seperti itu. Oh, gitu ya Bang. Oke Bang. Nah, di sini dapat kami simpulkan Bang bahwa Abang ini adalah seorang manajer yang baik Bang. Nah, dapat kami simpulkan dari cerita Abang ini dan hasil wawancara ini bahwa ternyata untuk jadi seorang manajer itu bukan hanya perlu ketegasan, namun juga solusi dan etika yang baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, apa sih motivasi dan saran nih biar kami bisa seperti Abang jadi manajer yang baik bagi generasi kami sekarang? Oke, saran dan motivasi saya untuk generasi muda ke depannya yang mungkin suatu saat bakal jadi pemimpin dalam bidang apapun itu. Yang pertama tuh kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri. Kita harus gali potensi kita sebagai pemimpin. Yang kemudian kedua, jangan pernah takut gagal. Selalu mencoba dan mencoba. Jadikan gagal itu motivasi. Jangan pernah takut untuk gagal berikutnya. Jadikan sebagai pembelajaran. Dan yang ketiga, jangan takut berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Ini diperlukan keberanian.
dan kepercayaan diri itu juga perlu ditingkatkan, perlu dilatih. Mungkin di depan kaca bisa ngomong, jikalau memang berbicara di depan umum, bagaimana suara kita lantang, bagaimana bahasa tubuh kita juga bisa dibarengi dengan cara berbicara kita dapat dipahami oleh orang banyak. Kemudian pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Itu harus diterapkan. Kita melayani, bukan dilayani. Karena pemimpin dan bos itu adalah dua hal yang berbeda. Bos itu dilayani, pemimpin itu melayani. Kemudian gali dan bangun kemampuan. Gali artinya kalau memang kita ada potensi sebagai pemimpin, carilah cara-cara atau sumber-sumber yang membuat kita jadi semangat atau lebih haus akan pelajaran itu, gaya berbicara, gaya memimpin. Kita bisa cari dari seperti motivator-motivator kepemimpinan. Nanti di sosial media banyak lah pokoknya. Kemudian harus bersikap profesional, baik itu kepada yang tua, baik itu kepada yang muda. Dan tetap rendah hati, serta tetapkan tujuan kita. Jadi pemimpin ini untuk apa sih? Kurang lebih seperti itu. Kemudian pemimpin hebat itu lahir dari niat yang baik. Wah, jawabannya sangat unik dan lengkap sekali. Semoga apa saja yang Abang berikan pendapat kepada kami menjadi wawasan baru bagi kami generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Dan ada satu lagi terakhir. Boleh Bang, boleh. Ada peribahasa Cina kuno mengatakan, Keren. karena kita bosnya yang punya CEO-nya orang Cina, jadi ada peribahasa Cina kuno tentang kepemimpinan. Jiang ce ci shen ren yong yan ye. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, kepercayaan, kasih, keberanian, dan ketegasan. Setuju. Keren Bang. Apresiasi, keren. Oke, sekian dulu hasil wawancara kami dengan Abang Leon. Terima kasih telah menyaksikan.